Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai respon hewan terhadap lingkungan abiotik, siklus biogeokimia, dan relung yang mempengaruhi kehidupan hewan. Baik, yang pertama, respon hewan. Interaksi antara hewan dan lingkungannya mencerminkan hubungan saling mempengaruhi di mana kondisi dan perubahan lingkungan berpengaruh pada perilaku hewan dan sebaliknya. Hewan merespon kondisi atau perubahan tersebut. Respon ini melibatkan perilaku yang dapat bersifat genetik atau dipengaruhi oleh proses belajar dari lingkungan sekitarnya. Adapun beberapa respon yang terjadi pada hewan yaitu respon dan adaptasi perilaku. Hewan menunjukkan aktivitas terarah dalam bentuk respon terhadap kondisi dan sumber daya lingkungan. Perilaku ini melibatkan peran reseptor, efektor, dan koordinasi saraf serta hormon. Pada hewan yang lebih sederhana, perilaku ditentukan secara genetik dan berlangsung secara otomatis. Sementara hewan yang lebih kompleks melibatkan elemen-elemen hasil dari proses belajar dan dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Lalu, respon terhadap lingkungan. Respon hewan terhadap kondisi dan perubahan lingkungan melibatkan perubahan fisik, fisiologis, dan perilaku. Sebagai contoh, dalam menghadapi suhu ekstrim atau kondisi cuaca yang buruk, hewan dapat mencari tempat yang lebih nyaman atau mengubah aktivitas metabolismenya. 3. Dasar respon hewan. Selama tahap perkembangan, hewan menunjukkan 3 jenis respon dasar, yaitu respon pengaturan, respon penyesuaian, dan respon perkembangan. Respon pengaturan bersifat reversibel dan terjadi dengan cepat, seperti perubahan diameter pupil mata dalam respon terhadap intensitas cahaya. Respon penyesuaian bersifat tak reversibel dan berlangsung lebih lama, melibatkan perubahan struktural dan morfologi. Sementara itu, respon perkembangan bersifat tak reversibel selama tahap perkembangan dan melibatkan proses yang menghasilkan berbagai struktur tubuh. Kedua, respon hewan terhadap lingkungan abiotik. Respon hewan terhadap lingkungan abiotik atau faktor-faktor non-hidup di sekitarnya adalah kunci dalam menjaga kelangsungan hidup dan kesejahteraan mereka. Beberapa contoh respon ini melibatkan adaptasi perilaku, fisik, dan fisiologis yang memungkinkan hewan berinteraksi secara efektif dengan lingkungan mereka. Selanjutnya, siklus biogeokimia di lingkungan. Siklus biogeokimia merujuk pada perjalanan unsur atau senyawa kimia dari komponen tak hidup ke komponen hidup dan kembali lagi ke komponen tak hidup dalam suatu ekosistem. Ada beberapa contoh siklus biogeokimia di lingkungan. Yang pertama yaitu siklus sulfur. Daur sulfur merupakan perubahan sulfur dari hidrogen sulfida atau H2S menjadi sulfur dioksida atau SOX, lalu menjadi sulfat dan kembali menjadi hidrogen sulfida lagi. Sulfur di alam ditemukan dalam berbagai bentuk. Sulfur terjadi akibat dari proses terjadinya pembakaran bahan bakar fosil atau bakar batu bara atau terjadi akibat adanya aktivitas gunung berapi. Lalu asapnya itu akan naik ke atmosfer, sulfur oksida itu akan berada di awan dan bereaksi dengan air membentuk H2SO4. Awan akan mengalami kondensasi yang akhirnya menurunkan hujan yang dikenal dengan hujan asam. Lalu siklus air. Air bergerak melalui siklus penguapan, kondensasi, presipitasi, infiltrasi, dan aliran permukaan, mempengaruhi kehidupan hewan dan tanaman. Siklus air atau siklus hidrologi merupakan siklus yang berasal dari bumi, kemudian
menuju ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi berlangsung secara terus-menerus. Karena bentuknya memutar dan berlangsung secara menerus, inilah yang menyebabkan air seolah-olah tidak pernah habis. Lalu siklus karbon. Karbon berpindah antara atmosfer, tanaman, hewan, dan bahan organik melalui fotosintesis, respirasi, dan dekomposisi. Dan ada juga siklus nitrogen, mana nitrogen dalam bentuk gas diubah menjadi bentuk yang dapat digunakan oleh tanaman dan hewan melalui proses fiksasi dan denitrifikasi. Selanjutnya, relung yang mempengaruhi kehidupan hewan. Relung ekologi adalah konsep yang membahas keterkaitan erat antara organisme dan lingkungan tempat mereka hidup. Relung ini memberikan peran sentral dalam menentukan kehidupan hewan, mengingat setiap spesies memiliki kebutuhan dan adaptasi yang unik terhadap faktor fisik dan biotik di sekitarnya. Berikut beberapa hal yang menjelaskan bahwa relung memengaruhi kehidupan hewan. Yang pertama yaitu ketersediaan sumber daya. Relung ekologi mencakup ketersediaan sumber daya seperti air, makanan, dan tempat bertelur. Hewan-hewan harus bersaing untuk mendapatkan sumber daya ini, dan hal ini dapat membentuk pola migrasi, kebiasaan makan, dan strategi reproduksi pada hewan. Lalu ada interaksi biotik, di mana interaksi dengan organisme lain dalam relung ekologi seperti kompetisi dengan spesies lain atau hubungan simbiosis sangat mempengaruhi populasi hewan. Adanya predator, mangsa, dan pesaing merupakan faktor utama yang membentuk dinamika ekosistem. Lalu perubahan lingkungan. Perubahan lingkungan dapat memberikan tekanan besar pada kehidupan hewan. Misalnya, pemanasan global dapat menggeser batas relung suatu spesies, memaksa mereka beradaptasi atau menghadapi resiko kepunahan atau kematian. Dan yang terakhir yaitu keanekaragaman hayati, di mana hewan-hewan yang berbagai relung seringkali mengembangkan spesialisasi tertentu yang berkontribusi pada keberlanjutan dan stabilitas ekosistem. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.